Assalamualaikum, apa kabar teman-teman siswa semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai persebaran flora fauna yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah, pada video kali ini selain membahas materi ini, kita akan juga membahas materi ini dengan menggunakan sebuah metode pembelajaran yaitu problem based learning, di mana nantinya teman-teman akan disuguhkan berbagai macam permasalahan di segala macam situasi yang ada yang berkaitan dengan uh, materi ini. Baik, baik kita langsung mulai. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama itu ada faktor klimatik. Faktor ini berkaitan dengan curah hujan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, dalam problem based learning, ini nantinya siswa akan ditanyakan apa saja yang dampak yang ditimbulkan dari faktor klimatik ini. Begitu juga dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor edafik, fisiografi, dan faktor biotik. Nantinya siswa akan dituntut kemampuannya untuk memahami dan menganalisis bagaimana dan apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari berbagai faktor mengenai persebaran makhluk hidup yang ada. Kemudian ada persebaran flora yang ada di dunia. Nah, persebaran flora yang ada di dunia ini berbagai macam jenisnya, mulai dari hutan hujan tropis. Nah, pada pembelajaran problem based learning ini nantinya akan disuguhkan gambar seperti ini. Nanti siswa akan menganalisis bagaimana ciri-ciri dari hutan hujan tropis tersebut dan bagaimana flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Begitu juga seterusnya, bioma padang rumput, bagaimana ciri-cirinya, apa yang ada di sana, bagaimana curah hujannya, dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga bioma gurun, taiga, dan tundra. Kemudian ada persebaran fauna yang ada di dunia. Nah, untuk persebaran fauna ini juga bisa menggunakan gambar yang ada. Nah, pada slide ini dapat kita lihat ini ada gambar sebuah peta dunia yang menunjukkan ada garis hijau. Nah, itu merupakan bagian dari wilayah Palearktik. Nantinya siswa diharapkan mampu memahami apa saja hewan-hewan yang ada dan hidup di wilayah tersebut. Dan mengapa hewan-hewan itu hanya berada dan terfokus pada wilayah tersebut. Kemudian wilayah oriental. Nah, pada pembelajaran problem based learning ini akan timbul sebuah permasalahan. Nah, mengapa hewan-hewan yang hidup di wilayah oriental ini cenderung memiliki postur tubuh yang besar. Lalu hampir rata-rata dari hewan atau fauna yang ada di wilayah oriental ini merupakan mamalia menyusui. Kemudian Nearktik mencakup wilayah Amerika. Nah, mengapa hewan-hewan yang berada pada wilayah Nearktik ini hanya berupa hewan-hewan berupa unggas dan beberapa mamalia hewan-hewan kecil lainnya. Begitu juga sebaliknya, salah satu contohnya seperti di Australia. Nah, mengapa wilayah ini memiliki kesamaan dengan wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Papua. Nah, kemudian ada persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia ini dikategorikan menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Kemudian ada juga persebaran fauna di Indonesia, sama dengan persebaran flora. Di sini dibedakan juga menjadi 3, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, sekian materi mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia menggunakan metode problem based learning. Semoga teman-teman siswa semuanya dapat mengerti dan memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.